Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, bisa kita langsung mulai untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini kita akan belajar mengenai beberapa subjek pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari teori pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, permasalahan pembangunan ekonomi pada negara berkembang, dan yang terakhir adalah kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilan. Nah, langsung saja kita belajar mengenai pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Fokus pada kenaikan PDB ini tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar dari kenaikan penduduk atau lebih kecil dari kenaikan penduduk. Nah, di sini untuk teori pertumbuhan ekonomi itu ada 4. Pertama kita akan bahas mengenai pertumbuhan ekonomi historis. Tokohnya pertama ada Friedrich List. List mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada peran pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan kebudayaan. Selanjutnya, untuk Bruno Hildebrand mengatakan bahwa perkembangan ekonomi didasarkan atas cara distribusi alat kebutuhan. Selanjutnya, untuk Werner Sombart mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didasarkan atas susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Sedangkan untuk Karl Bacher mengatakan bahwa tahapan perekonomian disusun berdasarkan jarak antara produsen dan konsumen oleh alat pemuas kebutuhan. Nah, untuk yang terakhir ini di sini ada W.W. Rostow. W.W. Rostow berasumsikan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi ini ada 5 tahapan. Yang pertama, perekonomian tradisional, perekonomian transisi, perekonomian lepas landas, perekonomian menuju kedewasaan, dan yang terakhir adalah perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Untuk teori selanjutnya itu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Di sini ada 2 tokoh, yang pertama Adam Smith, yang kedua ada David Ricardo. Nah, untuk 2 tokoh ini di ekonomi sudah tidak asing lagi ya, karena beliau ini sudah banyak mengemukakan teori-teori mengenai ekonomi. Yang pertama, di sini Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan unsur pertumbuhan produksi atau output suatu negara dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, David Ricardo mengatakan bahwa beliau mengasumsikan ada beberapa asumsi yang beliau sampaikan pada bukunya mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada jumlah sumber daya alam terbatas. Kedua, tenaga kerja bertambah atau berkurang tergantung dari pemberian upah. Selanjutnya ada akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang didapat pemilik modal melebihi keuntungan minimal. Untuk yang keempat, asumsi yang keempat itu mengenai kemajuan teknologi terjadi sepanjang masa, dan asumsi yang terakhir yaitu peranan sektor pertanian sangat dominan. Nah, selanjutnya untuk teori selanjutnya itu neoklasik. Di sini ada Howard Dormer sama Soloswan. Howard Dormer mengatakan analisis dari faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi pada teori ini adalah barang modal telah digunakan secara penuh, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional, perbandingan antara modal dan hasil produksi, serta yang terakhir perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Lalu untuk Soloswan, beliau mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya mengenai teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter, di sini beliau mengatakan bahwa peran dari pengusaha dan wirausahawan dalam pertumbuhan ekonomi sangatlah besar, karena pengusaha dan wirausahawan itu akan melakukan inovasi-inovasi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu akan semakin baik.
Nah, di sini ada cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Rumusnya yaitu PT sama dengan PDBRT min PDBRT min 1 per PDBRT min 1 dikalikan 100%. Keterangannya adalah PT itu pertumbuhan ekonomi, PDBRT produk domestik bruto real periode tahun T, sedangkan PDBRT min 1 itu merupakan PDBR tahun sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soalnya. Di sini tertuliskan pada tahun 2016 PDB real negara X sebesar 1.500 triliun. Sedangkan PDBR real tahun 2015 adalah 1.200 triliun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 atas dasar tahun 2015 adalah, kita lihat di sini, PT sama dengan 1.500 min 1.200 per 1.200. PDBR-nya itu adalah 1.500 dengan PDBR T-1 itu 1.200. Nah, hasilnya adalah 25%. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2016 atas dasar tahun 2015 adalah 25%. Nah, sekarang lanjut untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Di sini, kenaikan dari PDB ini harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jika tadi pertumbuhan ekonomi tidak memandang kenaikan tingkat penduduk, beda lain halnya dengan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi di sini adalah usahanya untuk menaikkan produk domestik bruto melebihi dari tingkat kenaikan penduduknya. Nah, di sini menurut Profesor Dennis Gaulet ada 3 nilai inti dari pembangunan ekonomi. Yang pertama ada rezeki kehidupan, kedua ada harga diri, dan ketiga ada kebebasan dari perbudakan. Nah, Profesor Dadlesir mengatakan di sini itu pembangunan ekonomi suatu negara tersebut sudah dikatakan berhasil ketika mampu menjawab 3 pertanyaan ini. Oke, selanjutnya ada perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya kita tadi sudah bahas sedikit mengenai perbedaan dari kedua topik tersebut. Sekarang di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai perbedaan dari kedua topik tersebut. Nah, di sini untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk pembangunan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan penduduk. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya pada pengertian, GNP di sini itu sama dengan PDB. Jadi, untuk pembangunan mereka itu memperhitungkan presentasi kenaikan penduduk, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan terkait hal tersebut. Selanjutnya, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Nah, di sini untuk pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Selanjutnya, untuk pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, di sini kenaikan GNP tidak disertai memerhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Jadi, di sini untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sangat berbeda ya, ketika pertumbuhan di sini tidak memperhatikan mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pemerataan distribusi, sedangkan pembangunan di sini sangat memperhatikan terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, untuk selanjutnya di sini itu masih berkaitan, yaitu menekankan peningkatan kemakmuran, sedangkan ini menekankan peningkatan pada pendapatan per kapita.
Nah, selanjutnya ada perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada syarat keberhasilan suatu perencanaan dari pembangunan ekonomi, yaitu pertama ada badan perencanaan, data statistik, mobilitas sumber daya, tujuan, penetapan sasaran dan prioritas, dan keseimbangan perencanaan. Apa sih dari poin-poin ini? Kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai badan perencanaan. Di sini untuk badan perencanaan itu mutlak dibutuhkan karena badan ini secara periodik akan membuat laporan kemajuan dan hambatan pelaksanaan dari perencanaan. Data statistik di sini, data ini dibutuhkan untuk evaluasi dalam perencanaan. Nah, selanjutnya mobilitas sumber daya. Di sini, perencanaan harus menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang digunakan pertama kali sebaiknya sumber daya yang ada dalam negeri berupa tabungan pemerintah. Selanjutnya, untuk tujuan ini suatu perencanaan harus memiliki tujuan yang akan dicapai pada kelaknya. Nah, selanjutnya penetapan sasaran dan prioritas. Di sini untuk sasarannya, perencanaan juga harus menetapkan apa sih sasaran dari kegiatan ini, apa sih sasaran dari perencanaan ini. Sedangkan untuk prioritas apa yang akan di nomor satukan, di nomor duakan, dan di nomor tigakan. Selanjutnya untuk keseimbangan dan perencanaan. Untuk keseimbangan dan perencanaan di sini, suatu perencanaan hendaklah juga menjamin adanya keseimbangan dalam perekonomian agar menghindari munculnya krisis ekonomi. Nah, untuk keseimbangan di sini fungsinya untuk itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita belajar mengenai faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada tanah dan kekayaan alam, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, dan terakhir sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, untuk tanah dan kekayaan alam, di sini ketika tanah dan kekayaan alam ini sudah habis atau tidak diperhitungkan, maka pembangunan ekonomi akan terhambat. Selanjutnya, kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu terkait dengan jumlah penduduk, seperti tadi pengertian pada awal, itu kenaikan jumlah penduduk sangat diperhatikan pada pembangunan ekonomi. Apalagi kualitas penduduk dan tenaga kerja. Kualitas itu mempengaruhi adanya pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Untuk penguasaan teknologi yang rendah, maka untuk pembangunannya juga akan rendah. Begitu pula kepemilikan barang modal. Ketika tidak memiliki modal atau memiliki modal sedikit, maka pembangunan juga akan terhambat. Sistem sosial dan sikap masyarakat ini berkaitan dengan adat istiadat. Ketika adat istiadat tidak mendukung adanya pembangunan ekonomi, maka pembangunan ekonomi akan terhambat atau terhalang pelaksanaannya. Oke, kita lanjut. Berikutnya mengenai kebijakan dan strategi serta indikator keberhasilan. Di sini indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu ada 3, indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Untuk yang permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, ini akan saya jadikan tugas kalian. Nanti akan dikirimkan link mengenai tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti salah satunya terkait dengan permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Oke, terima kasih sampai di sini saja. Ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.